Itu butuh waktu berapa lama baru bisa? Kita sedikit-sedikit ya, kita Iya. mulai dari mulai. Jadi ini penerimaan bahan baku dari lapangan. Dia bentuknya tadi ada yang cair dan ada yang membeku. Iya. Yang membeku itu kenapa membeku, Pak? Itu pertama kita sadap dia Iya. akan bentuk cairan. Iya. Ketika nanti jam 10 penyadap, dia mulai nyadap dari mulai jam 5 pagi sampai jam 9 atau jam 10, ada yang terlambat. Nanti jam 10 dia kutip di dalam mangkok itu dalam bentuk cair. Iya. Kemudian ketika itu yang cair kita ambil, nanti tetap menetes. Menetes itu akan membeku ketika sore harinya membeku. Tapi nggak diambil itu hari juga, Iya. nanti besok harinya baru diambil. Nah, jadi yang cair ada 2 produk yang dihasilkan dari budidaya perkebunan itu. Satu produk tapi bentuknya saja berbeda. Satu cair, satu beku. Jadi yang cair, untuk yang cair itu ada 3 produksi yang akan kita olah bentuk 3 produksi yang akan kita olah di pabrik pengolahan karet ini. Yang pertama karet lembaran. Nama produknya karet lembaran itu di SNI-nya rubber liquid smoke karet pengasapan namanya. RSS. Nah, itu nanti pengolahannya sederhana sekali. Begitu sampai di lapangan karet cair tadi itu nanti kita bekukan. Tapi sebelum kita bekukan, kita akan turunkan dulu kadar keringnya. Ternyata itu karet cair itu kadar karet keringnya hanya 30 sampai 40% saja. Bahkan kadang-kadang bisa turun dari 30%. Selebihnya air. Selebihnya air. Bagaimana cara pemisahannya itu, Pak? Sekarang Ibu tanya nanti bagaimana cara pemisahannya, bagaimana supaya. Jadi itu kenapa ada air, karena memang kandungan dari pohon tadi, si pohon karet tadi itu ada unsur-unsur airnya yang yang ada di dalam pohon karet. Nah, jadi nanti secara detail nanti orang lapangan akan menjelaskan bagaimana penyadapannya supaya menghasilkan karet yang bagus. Kemudian jadi hanya 30% saja karet yang terkandung, 70%-nya hilang. Pertama, itu yang karet yang 30%, untuk buat karet lembaran, kita untuk menggilingnya susah, karena masih terlalu kenyal itu yang 30% tadi itu. Maka diturunkan dulu menjadi 14% aja atau 13%, untuk supaya karet itu mudah nanti dijadikan lembaran, hanya dibutuhkan kadar karet kering 13-14%. Bagaimana caranya untuk menurunkan kadar karet keringnya? Supaya dari 30 ke 13 atau ke 14. Bagaimana caranya? Ada yang bisa jawab? Jadi gini, tadi itu kandungan karetnya cuma 30%, 70%-nya air. Sekarang mau diturunkan jadi kadar keringnya itu cuma 14-13%. Supaya turun 13% kadar kandungannya, ditambah apa supaya turun? Cuka. Kalau cuka itu untuk menggumpakan. Bukan. Ditambah lagi airnya. Bagaimana sih ditambah airnya? Ditambah lagi airnya supaya kadar keringnya turun. Kalau tadi kan banyak airnya tuh, cuma 70%. Tambah lagi supaya jadi 85%, 86%. Tambah lagi supaya turun menjadi 13%. Semakin banyak. Jadi encer. Setelah encer, setelah 30%, kalisnya tadi tahap yang bilang kan kalian, setelahnya nanti baru ditambah asam cuka. Asam cuka kadarnya kadar 7% saja. 1 ton untuk 1 ton. 1 ton karet kering. Gini, ini lagi saya tanyakan. Kalau 1 ton latex, kalau dengan DRC 30%, berapa kadar keringnya? Karet datang latex 1 ton. Kadar keringnya 30%. Berapa kilo itu karet yang akan nanti kita kalau sudah jadi itu? Yang kering, sudah jadi kering. 300 kilo, cuman 300 kilo. Jadi kalau katanya tadi perlu kita kalau perlu untuk 1 ton karet kering, 1 ton karet kering berarti sekitar 3 ton. 3 ton 300 berapa supaya karetnya tadi itu untuk 10 kg asam cuka. Asam cuka tadi pun yang asli tadi yang 10 kilo diturunkan lagi jadi 7%. Nah, nanti kita kalau mau hitung-hitungannya pakai kalkulator lah. Ini karet cukanya 100%, mau dijadikan 7%.
Turunkan berapa, tambahin airnya supaya kadarnya jadi 7%. Kadar 7% tadi itulah yang disiramkan ke dalam bak-bak penampungan karet yang sudah jadi 14%. Baru dicetak, dijadikan lembaran. Jadi ada namanya coagulating tank, bak pembekuan. Di situ untuk mencetaknya. Kemudian setelah selama 10 jam dibekukan, 10 sampai 12 jam dibekukan, kemudian digiling di mesin siter. Mesin siter ketebalan 5 mili. Setelah itu kemudian baru diasapi. Dengan kamar asap, pengasapan dengan suhu 35 sampai 65 derajat Celcius selama 7 sampai 10 hari. Suhu kamar asapnya, suhu pengasapannya. Pakai apa itu Pak, arang atau? Tidak, kita menggunakan kayu karet. Karet yang sudah tua, yang sudah tidak bagi produksi, tidak berproduktif, itu yang diambil jadi bahan bakar untuk pengasapannya. Tidak ada yang terbuat, itu tadi saya mau kelihatan. Ini dia tempat miling tadi ya. Sini tadi dipercetakannya. Ini kadar 14% atau 13%. Sudah membeku dia. Itu digiling, masuk dalam penggilingan. Mesin siter namanya, mesin lembaran. Itu dia lembaran digantung di lori. Diasapi. Apakah tiap hari produksi Pak? Tiap hari produksi. Tiap hari produksi. Jadi tiap hari produksi. Tempat pengering itu ada berapa unit di sini? Ada 8 unit. Satu unitnya muat berapa lembaran? Satu sampai satu setengah ton. Satu unit pengering. Setiap hari berarti. Yang bertugas itu di kebun untuk penyadapan pengambilan karet itu berapa orang Pak, dengan luas yang produktif sekarang berapa? Kalau nggak salah 300 sampai 400-an ya. 400 pekerja. Pekerja. Itu pekerja di bawah naungan kebun. Naungan kebun. Mereka sistemnya pengupahan atau seperti apa Pak? Pengupahan. Sudah jumlah karet yang mereka kumpulkan? Enggak. Per hari? Sudah bulanan. Gaji bulanan di atas UMP. Tapi di masyarakat di sekitar sini Pak ya, atau memang masyarakat di sini semua? Masyarakat di sini. Masyarakat yang domisili hampir 100% itu untuk penyadap, itu masyarakat di sini semua. Tapi ada kontrak kerja Pak ya, dia pakai kayak. Ada yang kontrak kerja. Ada sebagian sekarang barusan aja kemarin itu direkrut sekitar 20 orang, itu dia baru pakai kontrak. Nanti kalau dilihat kinerja bagus dinaikkan jadi pegawai tetap, pegawai bulanan. Jadi di bulanan. Ada lagi selanjutnya, lanjutkannya. Ini sortasi. Ini sortasi. Dalam lembaran ketika di batu satu. Itu yang kualitas nomor 1. Apa kriteria nomor 1? Standar nasional sudah menentukan. Warnanya jernih, kuning, tidak bergelembung, tidak ada yang mentah, tidak ada kontaminasi. Maka untuk melihat itu semua dilihat dengan sortasi menggunakan terawang, menggunakan lampu pencahayaan. Satu lembar. Ya itu lampu tua. Jadi kalau ada Pak digunting? Kalau ada digunting, dibuang. Jadi kalau yang produk cacatnya itu Pak diapakan? Produk cacat turun lagi grade-nya. Oh, tapi tidak diolah kembali ya? Jadi... Ada yang diolah kembali ketika mentah. Kalau yang lain-lainnya turun grade. Grade nomor 1, grade nomor 2. Grade nomor 2 namanya naga. Naga ini ada kriterianya. Boleh gelembung. Boleh ada kotoran sedikit sekitar sekian 0,1. Kemudian nggak boleh itu mentah. Nggak boleh mentah. Penanam sama pemeliharaan, panen, komponen-komponennya. Pertama itu pertama penyediaan lahan, replanting, apa segala macam, pengolahan biasa. Kemudian pengolahan tanah, kemudian terus pemeliharaan ada namanya pupuk, weeding, penjagaan hama, gulma segala macam kan. Kemudian nanti panen. Kemudian ada lagi yang lebih besar lagi, namanya di luar itu semua, di luar proses,
namanya dengan charges atau di sini overhead. Kalau Oke. kita dengarkan overhead. overhead di luar proses itu, Iya. di luar memproduksi bahan tadi itu Iya. overhead. Iya. Jadi dia seperti kantor, Betul. transport itu kan Iya. overhead dia. Iya Pak, betul. Nah, jadi itulah yang menjadi komponen dari apa. Begitu juga di pabrik pengolahan. Di pabrik pengolahan kan ada penerimaannya itu ada penambahan. Sekian produksi dalam kurun waktu tertentu. Oh jelas. Itu sudah ketentuan Iya. dari Ada manajemen pencapaian, lah ya. iya, betul. Manajemen. Ada senantiasa setiap tahun kita buat anggaran budget. Iya. Nah, budget itu berapa kok yang biaya untuk itu tadi tuh berapa biaya labarnya, Iya. berapa biaya transportnya, Material. materialnya berapa, material baik material packing, material pemeliharaan, material kimianya. Nah, sudah diprediksi. 5 tahun yang akan pun datang sudah diprediksi. Iya. Sudah diprediksi akan begini dan bagaimana pasarnya, bagaimana harga pasar sekarang diprediksi. Apakah ada pengaruh cuaca misalnya kalau musim hujan dengan kemarau beda tidak Pak jumlah apalagi produksi atau Jelas. penghasilan dari karet mentah itu diolah di pabrik? Jelas sekali itu kalau di sini kan terbuka ya, Iya. terbuka anunya, lahannya terbuka begini, Iya. kemudian karet tadi terbuka, jadi dia capek mungkin yang adiknya nih, terbuka, jadi sangat dipengaruhi kali dengan cuaca. Kalau sudah hujan nggak bisa lagi tercampur dengan air. Iya. Sudah sadap kadang pagi jam 5, jam 8, jam 9 turun hujan. Pengaruhnya banyak sekali. Selain kepada hasil yang tidak bagus, kondisinya dia dari kualitas tidak bagus, itu juga bisa membeku dengan sendirinya. Nanti bisa membeku sendirinya karena dia ada proses apa namanya istilahnya kimianya, proses yang membuatkan mereka menjadi menggumpal, membeku. Bisa menggumpal sendiri, lateknya bisa menggumpal sendiri karena kecampur air, sehingga air datang kemari sudah tidak dalam bentuk kondisi yang sempurna yang seharusnya kita harapkan. Dalam bentuk latex yang normal, kondisi 30 sampai 33% DRC-nya sudah tidak lagi, karena sudah membeku, sudah dari lapangan sudah membeku, itu yang dihindari. Jadi tadi itu yang paling penting tadi itu saya lihat dari materi yang dikirimkan ke saya, kayaknya itu tadi bagaimana menjaga agar produksi itu berkelanjutan, baik konsisten, kemudian diterima di pasar. Itu dijaga itu yang mensupport itu tadi produksi didukung dengan departemen yang berkaitan dengan itu dengan sebaik-baiknya. Ada SMK 3-nya, ada lingkungannya, ada manajemen risikonya. Pokoknya itu seluruhnya mendukung. Oke, kita lanjut ke lapangan. Nanti ada Pak